Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas apa itu COVID-19 atau yang biasa dikatakan atau disebut dengan virus corona. Ya, pada kali ini saya akan membahas yang pertama itu apa itu virus corona. Virus corona ini berasal dari kota Wuhan. Virus corona ini adalah virus baru yang artinya corona itu mahkota. Dan ukuran dari virus corona ini yakni berjenis mikroba. Jadi apabila kita melihat dengan mata telanjang itu tidak akan kelihatan karena itu ukurannya sangat kecil sekali, super kecil, atau yang biasa disebut dengan nanometer. Ya, lanjut ke pembahasan kedua yakni masalah yang ditimbulkan oleh virus corona ini. Ya, apabila virus corona itu telah masuk dalam diri kita atau tenggorokan kita, maka kita akan mendapatkan beberapa gejala seperti batuk, pilek, demam, sakit tenggorokan, sulit bernapas, dan merasa mudah lelah. Hal inilah yang dapat menjadikan virus corona ini berbahaya sampai bahkan orang yang terkena itu akan meninggal dunia. Kadang kita bisa bertanya, mengapa virus corona ini telah sampai di Indonesia? Karena virus corona ini bersifat parasit, jadi ia mudah menyebar ke manapun. Bahkan banyak negara yang telah terkena oleh virus corona ini. Bahkan masalah ini adalah masalah dunia atau masalah internasional. Jadi tak heran teman-teman apabila kita disuruh oleh pemerintah untuk berdiam diri, bekerja di rumah atau biasa disingkat dengan WFH, work from home, agar kita dapat memutuskan tali penularan virus corona ini yang dapat menyebar dengan sangat cepat. Ya, masuk pembahasan selanjutnya, cara penularan virus corona. Jadi virus corona ini dengan sangat cepat. Mengapa? Karena saya sebut dari tadi, karena mempunyai sifat parasit. Jadi apabila seseorang telah terkena, maka virus corona itu akan menempel di badan mereka, baik itu celana ataupun baju. Kemudian apabila ia menyentuh sesuatu barang, maka virus corona itu akan lompat pindah ke barang itu dan hinggap di sana. Kemudian apabila ada orang lain lagi yang menyentuh barang itu ataupun teman ia, maka virus corona itu akan lompat lagi ke badan temannya dan menularinya. Jadi apabila seseorang terkena virus corona itu akan cepat berkembang pesat, tetapi itu tergantung dari yang terkena. Apabila ia sering keluar rumah atau menyentuh barang-barang atau bahkan keluarganya, maka virus corona itu cepat juga menyebar karena apa yang ia sentuh dan pegang, maka virus corona itu akan ikut dengan apa yang ia sentuh. Dan apabila setelah virus corona itu menempel dalam baju atau pakaian kita, maka virus corona itu akan lompat sejauh 1 sampai 2 meter. Ingat, virus corona juga bisa lompat. Kemudian ia masuk ke tenggorokan dan di sanalah ia mulai bereaksi seperti penyakit yang tadi saya sebutkan di pembahasan yang sebelumnya ini. Dan yang harus kita ketahui itu adalah orang-orang yang sudah tua yang dapat rentan dengan berbagai penyakit, baik itu ibu hamil, adik bayi, dan kakek dan nenek. Karena pada usia-usia ini ataupun masa-masa ini ia rentan dengan penyakit karena imun dalam diri mereka itu udah tidak kuat lagi, tidak seperti waktu muda mereka imun ia sangat kuat. Tapi dengan seringnya waktu, imun itu akan juga mulai rentan dengan penyakit karena imun dalam diri mereka itu sudah tidak kebal, sehingga penyakit rentan masuk ke dalam diri mereka gitu. Ya, baik, dari pembahasan selanjutnya yakni cara pencegahan virus corona, yakni dengan cara berdiam diri di rumah. Itu adalah satu langkah yang dapat memutuskan tali penularan virus corona. Jadi pemerintah telah banyak melakukan hal-hal yang baik seperti meliburkan sekolah, meliburkan suatu tempat kerja agar kita dapat memutuskan tali penularan virus corona ini, karena kita tahu virus corona ini cepat berkembang biak dan dapat membahayakan diri kita dan keluarga kita. Ya, adapun langkah agar virus corona ini tidak dapat hinggap di
dalam diri kita, yakni dengan mencuci tangan dengan sabun dengan air mengalir selama 20 detik. Apabila kita ingin menyentuh sesuatu lantas tidak ada air, kita dapat menggunakan hand sanitizer. Ini gunanya sebagai pengganti sabun dan air apabila ia tidak ada. Dengan paling penting itu cara mencuci tangan harus juga benar, karena virus corona ini mempunyai ukuran yang sangat kecil, jadi cara mencuci tangan kita harus juga lebih bersih agar virus corona itu yang terhinggap dalam tangan kita itu bersih dan tidak menempel lagi. Dan masih ada satu lagi, yakni apabila kita ingin menyentuh wajah, lebih baik jangan dulu apabila kita belum mencuci tangan ataupun menggunakan hand sanitizer, karena virus corona itu yang akan terhinggap dalam tangan kita akan menyentuh permukaan wajah. Setelah itu akan melompat, virus corona itu akan melompat ke hidung kita dan masuk ke tenggorokan kita. Situlah awal gejala kita. Jadi lebih baik apabila kita ingin menyentuh wajah, bersihkan tangan lebih dahulu. Dan yang paling terpenting apabila ingin keluar rumah, gunakanlah masker. Jadi apabila pada suatu saat kita batuk atau bersin, itu virus atau bakteri-bakterinya itu dapat menempel ke masker tersebut dan tidak menyebar kemanapun, baik itu ke orang ataupun benda, karena telah terperangkap ke masker itu yang kita pakai. Jadi masker itu hanya dapat dipakai satu kali, tapi kan banyak masker jenis-jenisnya. Jadi untuk masker yang terutama itu yang biru atau yang hijau yang biasa dikatakan dengan masker bedah, itu hanya dapat digunakan satu kali dalam sehari agar virus yang terhinggap dalam masker tersebut dapat dibuang bersamaan saat kita membuang masker tersebut di tempat sampah. Begitu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.